Saya menyapa saudara-saudara semuanya yang mungkin saat ini dalam kepahitan, dalam kegetiran, dalam kegelapan, dan merasa takut kalau berharap sesuatu karena takut akan dikecewakan lagi. Saudara-saudaraku, ada sebuah pepatah mengatakan, hidup tak selamanya indah, hidup tak selamanya bahagia, hidup selalu berpijak di dua sisi. Oleh karena itu, kadang-kadang kita menghadapi satu situasi, kondisi, suatu keadaan yang memaksa kita untuk berputus asa, memaksa kita untuk patah harapan. Begitu beratnya hidup, begitu nyeseknya himpitan hidup, begitu rumitnya masalah-masalah hidup, seakan-akan memaksa jiwa kita untuk berputus asa dan kehilangan harapan. Di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ta'asu min rauhillah, innahu la ya'asu min rauhillah illal qaumil kafirun. Surat Yusuf ayat 87. Yang di situ memperingatkan kepada kita semuanya, janganlah engkau berputus asa dari rahmatnya Allah. Sesungguhnya tidak akan putus asa dengan rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Saudara-saudara yang berbahagia, alam semesta ini diciptakan oleh Allah dengan Rahman Rahimnya, dengan belas kasihnya. Allah pun mengajarkan apapun yang kita perbuat, mau makan, mau minum, mau tidur, mau bekerja, mau bepergian, mau apapun, kita diperintahkan oleh Allah lewat Nabi dan Rasulnya agar kita selalu ingat belas kasih Allah dengan mengawali semuanya itu dengan basmalah, yaitu menyebut asma Allah yang maha belas kasih. Di dalam Al-Quran pun setiap surat yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut selalu diawali dengan lafaz basmalah. Seakan-akan lafaz basmalah itu menghiasi di dalam surat-surat Quran, dan itu sebagai satu hiasan yang sangat indah. Sesungguhnya itu adalah mengingatkan kita bahwa Allah itu maha belas kasih. Allah itu maha Rahman Rahim kepada kita. Lantas bagaimana ketika kita menghadapi satu keadaan yang pahit, getir, gelap? Dari yang saya sebut dalam Al-Quran tadi, kita wajib tidak boleh putus asa, wajib menjaga asa kita agar tidak pernah putus dari rahmatnya Allah. Saudara-saudara yang saya muliakan, mungkin kita manusia, kalau
menghukum seseorang, bisa saja kita dengan emosional, dengan rasa benci, dengan rasa dendam, dengan rasa marah yang luar biasa. Akan tetapi Allah itu beda. Allah itu pada dasarnya maha belas kasih. Maka dari itu, saudaraku, ambil belas kasih itu. Jangan putus asa. Ketika engkau miskin, di dalam kemiskinanmu itu ada belas kasih Tuhan. Coba ambil itu. Jangan hanya fokus pada beratnya kemiskinan. Energi-energi negatif dimunculkan ketika kita menghadapi satu keadaan yang memang betul-betul miskin. Ketika kita mempunyai masalah di dalam hidup kita harus menyambung satu asa bahwa di balik segala masalah yang diberikan Allah kepada diri kita, itu ada belas kasih Tuhan. Ketika kita diuji dan dicoba oleh satu hal tertentu, sesungguhnya di balik ujian dan cobaan itu ada belas kasih Tuhan, Rahman Rahimnya Tuhan. Seperti di dalam Al-Quran, Allah menghiaskan lafaz basmalah, menyebut asma Allah yang maha belas kasih, itu menghiasi mushaf Quran. Kita analogikan di balik ayat-ayat hidup dan kehidupan kita. Di sana ada belas kasih Tuhan. Selanjutnya, apa sih makna dari apa yang saya aturkan kepada panjenengan? Sesungguhnya ini saya mencoba menasihati diri saya sendiri, bil khusus dan panjenengan semuanya secara umum. Bahwa kita tidak boleh lupa, kita tidak boleh mengingkari bahwa di balik semua yang terjadi dalam diri kita, itu ada belas kasih Tuhan. Lantas, bagaimana sih aplikasi dalam kehidupan sehari-hari? Boleh kita sedih dengan kemalangan kita, boleh kita sedih dengan penderitaan kita, boleh kita sedih dengan kegagalan kita, boleh kita sedih dengan segala masalah yang ada dan mendera diri kita. Tapi kita harus sadar, kita harus benar-benar yakin, iman, di balik semuanya itu ada belas kasih Tuhan. Coba cipta rasa karsa kita, coba menembus itu. Kemudian dengan segala peresapan, penjiwaan dan penghayatan, tangkap belas kasih itu. Kemudian ucapkanlah, Ya Rahman, Ya Rahim. Tangkaplah bahwa di balik semuanya itu ada belas kasih Tuhan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Kemudian puja-pujilah dia. Subhanallah, maha suci dia. Alhamdulillah, maha terpuji dia. Allahu Akbar, maha agung dia. Dengan segala keyakinan, dengan segala kesadaran, kita harus betul-betul menangkap belas kasih Tuhan itu, agar supaya kita tidak termasuk orang-orang yang putus asa, putus harapan dengan rahmatnya Allah. Dengan kita menyadari bahwa di balik semua yang terjadi pada diri kita, semua situasi dan kondisi yang menempel dalam diri kita, itu ada belas kasih Tuhan. Ketika sudah tak berdaya menghadapi sebuah keadaan, situasi dan kondisi, kita hanya perlu menangkap belas kasih Tuhan di balik semuanya itu. Maka pintu rahmat akan terbuka. Dan Allah lewat Qur'annya mengatakan, jangan putus asa.
dengan rahmat Allah. Tidak putus asa dengan rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Itu adalah sebuah pesan yang disampaikan oleh ayahnya Nabi Yusuf kepada putra-putranya. Dan itu adalah salah satu Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bisa introspeksi dan kita bisa mawas diri. Apakah kita termasuk orang yang putus asa tersebut dan masuk dalam golongan-golongan kafir tersebut? Seandainya kita bisa menangkap belas kasih Tuhan di balik semuanya itu, insya Allah akan terbuka pintu rahmat. Ketika kita berharap dengan dunia ini, dan dunia ini justru menambah kecewa dengan harapan-harapan kita, dan kita menjadi takut berharap, cobalah kita fokus dalam satu harapan, yaitu belas kasih Allah di balik semuanya itu. Dan pintu rahmat akan terbuka bagi kita. Rahmat bagi orang-orang yang gelap adalah dimunculkannya satu pelita yang menerangi kegelapan itu. Rahmat bagi dia akan sabar, dia akan ikhlas dengan kegelapan itu, dan dia akan merasa tenang di dalam keadaan itu. Rahmat bagi orang yang hidupnya berat, hidupnya membebani, hidupnya sulit, rumit, hidupnya penuh dengan pahit, getir. Maka rahmat itu akan datang dengan diberinya satu ketenangan. Dan rahmat akan datang dengan Allah mencabut semua masalah-masalah itu. Makanya, sambutlah rahmat itu dengan satu keyakinan bahwa di balik semua kepahitan, semua kegetiran, semua kegelapan, himpitan, tekanan, dan beban, itu ada rahman rahimnya Allah, ada belas kasih Allah. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang betul-betul mukhlas, menjadi orang-orang yang betul-betul menjaga penghambaan kita kepada Allah. Dan kita bisa berharap kepada Allah yang maha menolong, Allah yang maha belas kasih, Allah yang maha merahmati, Allah yang maha memberi petunjuk dan hidayah. Dan dengan kepahitan dan kegetiran itu, kita akan dimasukkan oleh Allah dalam satu golongan orang-orang yang sabar, orang-orang yang tunduk dan sujud kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tolonglah dirimu dengan sabar dan sholatmu. Secara hakikat, tolonglah dirimu dengan satu kesabaran menjemput rahmat Allah dengan keyakinan belas kasih-Nya. Menolong diri kita dengan tunduk kepada belas kasih Allah. Sujud pada belas kasih Allah dengan segala keimanan kita sebagai seorang hamba kepada Allah sebagai Tuhan kita. Saya menyapa saudara-saudara semuanya yang mungkin saat ini dalam kepahitan, dalam kegetiran, dalam kegelapan, dan merasa takut kalau berharap sesuatu karena takut akan dikecewakan lagi. Maka kembalilah kepada rahmat Allah dengan selalu merasakan belas kasih Allah di balik semua yang terjadi dalam diri kita. Semoga ini bermanfaat
Dan kurang lebihnya mohon maaf. Matur nuwun.